semuanya guys. Akhirnya guys, setelah gua libur on-beat selama 1 bulan guys, gua hari ini bisa kembali on-beat guys, dan langsung dapat orderan guys. Gila. Seneng banget gua bisa on-beat lagi guys. Langsung dikasih orderan guys, yaitu di Top Yummy. Tuh guys, gua baru bikin video opening, tapi gua sama Gojek langsung dikasih orderan guys. Gila. Sebaik itu Gojek, walaupun gua liburnya sudah 1 bulan guys. Mantap. Kalau gitu langsung aja guys, gua menuju ke restonya untuk ambil pesanannya guys. Semangat guys. Ini deh guys, orderan pertama gua selama libur 1 bulan guys. Orderannya orderan GoFood di Top Yummy. Kalau gitu langsung aja guys, gua menuju ke restonya. Tapi Gojek sekarang baru guys, saking lamanya gua libur guys. Gila. Biasanya kan langsung muncul di sini guys ya, nama restonya guys. Tapi ini agak beda guys. Oh guys, orderannya sudah gua ambil, dan itulah guys pesanannya. Cukup lumayan cepat, walaupun sempat ngantri beberapa delivery di sana guys. Kalau gitu langsung aja guys, gua geser tombol mulai pengantaran. Oh guys, sampai nanti di tempat customernya. Oh guys, orderannya belap dan dengan lancar, tidak ada kendala sama sekali dalam proses pengirimannya guys. Kalau gitu langsung aja guys, gua geser tombol selesai antar. Jangan lupa guys, kasih rate 5-nya buat pelanggan dan centang semuanya dari sini guys. Selesai Kristo, apalagi guys, jangan lupa rate 5-nya dan pakai centang semua dari sini guys. Lalu kirim. Oke guys, kalau gitu langsung aja gua kembali ke tempat gua mangkal. Oke guys, hari ini juga bertepatan dengan HUT RI yang ke-80 guys. Semoga aja bangsa kita semakin maju dan lebih memperhatikan nasib para rakyatnya ketimbang para pejabat guys. Merdeka. Buat lo semua yang kepo, kenapa sih gua libur on-beat-nya sampai 1 bulan? Inilah penjelasan guys. Yang pertama guys, karena gua diajak liburan oleh sekolahan atau tempat kerja adik gua dan nyokap gua guys. Jadi gua liburan itu cuma 1 hari aja guys, tapi videonya gua bikin 5 hari guys. Di 5 hari itu gua lagi berjuang guys melawan insomnia gua yang lagi kambuh guys. Sebenarnya polanya sudah terbentuk guys. Untuk tidurnya di jam 10 malam, bangun jam 4 atau jam 5. Sehari 2 hari berhasil. Hari ketiganya kambuh, keempatnya kambuh, kelimanya berhasil, dan ketika hari ke-6 gua sudah siap guys untuk on-beat. Tapi guys, tiba-tiba adik gua sakit guys. Yang pertama tadi kan karena gua jajal liburan guys, stok videonya masih banyak, jadi gua merasa tenang untuk recovery badan gua untuk melawan insomnia gua. Dan alasan yang kedua adalah adik gua tiba-tiba sakit guys. Adik gua sakitnya sebenarnya bukan sakit yang bawaan guys, tapi melainkan sakit demam berdarah guys, yang disebabkan oleh nyamuk DBD guys. Untuk kenanya sendiri, ke feeling gua di tempat dia kerja guys, ketika dia menjadi kepala sekolah di suatu TK
di daerah Surabaya Barat sini guys. Jadi adik gua ketika pulang kerja tiba-tiba mengeluhkan badannya nggak enak guys, dan panasnya sangat amatlah luar biasa guys. Di bawah di atas 39 derajat guys. Kalau gua nggak salah ingat antara 42 atau 43 gitu guys. Gila panas banget guys. Awalnya nyokap gua dan gua nggak tahu dong kalau itu DBD guys. Gua bawa ke dokter sama nyokap gua, dikasihlah obat suntikan yang menurunkan panasnya guys dan pusingnya. Nah, hari pertama itu masih dikasih pertolongan pertama guys, yaitu diturunkan demamnya. Di hari kedua adik gua sakit kok nggak kunjung menurun guys untuk panasnya guys, dan apa ya, semakin panas guys badannya guys. Tapi gua nggak tes berapa derajatnya guys. Yang pasti adik gua sampai bener-bener menggigilnya luar biasa guys. Di hari kedua itu adik gua sakit, akhirnya nyokap gua memutuskan untuk membawa adik gua ke suatu rumah sakit guys. Di suatu rumah sakit itu sama juga guys, di tes labnya, dicek komorbidnya, dicek darahnya, masih normal guys, walaupun suhu badannya yang sangat amatlah luar biasa panas guys. Jadi di hari kedua itu masih belum diketahui guys bahwa adik gua kena DBD. Akhirnya setelah dari rumah sakit itu gua disuruh pulang guys sama adik gua guys, karena belum ada indikasi penyakit apapun yang terdeteksi guys. Akhirnya di hari ketiga ini guys, yang benar-benar parahnya luar biasa guys, adik gua panasnya sangat amat tinggi banget dan menggigil luar biasa guys, sampai-sampai hampir hilang kesadaran guys, tapi masih sadar guys. Oke, habis itu setelah itu gua telepon dong nyokap gua guys, karena kan adik gua kan di rumah kan sama gua sendiri ya, berdua. Nyokap gua masih kerja. Akhirnya gua telepon, gua diskusi, bukan diskusi sih, lebih tepatnya ini, bilang bahwa adik gua ini harus bener dibawa di rumah sakit atau seenggaknya di puskesmas guys. Oke, akhirnya ketika nyokap gua masih ada urusan guys, siangnya baru nyokap gua bisa untuk merujuk adik gua ke puskesmas untuk dicekkan kembali apa ya, DBD atau enggak. Tapi sebenarnya bukan DBD sih guys awalnya guys, bahwa nyokap gua inginnya kenapa kok bisa sampai begini, padahal sudah bawa di rumah sakit, sudah dikasih suntik penurun panas dan pusingnya, tapi tetap makin parah. Akhirnya setelah itu dibawalah siang hari itu guys, di hari ketiga guys, dicekkan lagi guys, karena panasnya tidak kunjung turun dan pusingnya itu lebih parah. Akhirnya adik gua dibawa ke puskesmas untuk dicekkan darahnya guys. Oke, karena puskesmas itu belum mengira bahwa adik gua ini kena DBD, akhirnya setelah cek lab adik gua disuruh pulang lagi untuk istirahat di rumah guys. Karena tahu sendiri kan guys, puskesmas kalau lagi rame kan nggak enak banget guys, pasti susah banget buat istirahatnya guys. Oke, setelah itu adik gua habis dicek darahnya, disuruh pulang, sorenya baru keluar guys hasilnya guys, bahwa adik gua terkena demam berdarah guys, dan harus
mendapatkan perawatan yang sangat amat insentif guys, dari infus maupun obat guys. Dan apa ya, gizi kali ya, gizi, dan gizinya harus terpenuhi guys, karena orang demam berdarah itu yang diserang adalah apa ya guys namanya, komorbid apa ya, gua lupa guys, pokoknya ke daerah tubuh guys yang diserang guys. Jadi dari ketika itu adik gua langsung dirawat di puskesmas untuk mendapatkan penanganan yang lebih insentif. Oke, setelah itu akhirnya karena adik gua niatnya kan hanya ambil lab aja guys ya, bukan niat untuk menginap guys. Kaget dong nyokap gua, kok tiba-tiba menginap. Bahwa dijelaskan bahwa adik gua ini kena demam berdarah dan benar-benar harus mendapatkan penanganan yang sangat hati-hati guys. Gila, kalau terlambat sedikit saja sangat amatlah berbahaya untuk nyawa adik gue guys. Akhirnya oke. Setelah itu adik gue menginap ya di puskesmas untuk mendapatkan perawatan yang insentif, dari infusnya, gizinya, obatnya, itu semuanya benar-benar diperhatikan guys oleh dokter dan perawat yang ada di puskesmas tersebut guys. Oke, selama 3 hari sudah guys, adik gua mendapatkan perawatan yang cukup insentif. Kok gak kunjung sembuh, komorbidnya kok tambah turun. Akhirnya mungkin adik gua stres kali ya guys, karena di puskesmas kan apa ya, sepi gitu guys, tidak serame di rumah sakit kali ya. Nggak, adik gua stres atau gimana, tapi hebatnya adik gua guys nggak kelihatan guys. Gila, kuat banget untuk menahannya guys. Kalau gua yang ada di posisi itu pasti tumbang banget guys. Dan gua nggak akan bisa share kuat itu guys. Oke, 3 hari di puskesmas guys, karena berkomorbid ya guys. Apa ya guys, trombosit ya, trombositnya makin turun. Akhirnya nyokap gua memutuskan untuk membawa adik gua ke rumah sakit yang di dekat rumah guys. Jadi total kan 3 hari trombositnya makin turun di puskesmas. Akhirnya nyokap gua memutuskan untuk merujuk adik gua ke rumah sakit yang menurut sebagian orang sangat amatlah bagus guys untuk merawat orang yang lagi kena demam berdarah. Singkat cerita, akhirnya adik gua dirujuk ke rumah sakit tersebut guys. Buat kalian yang nonton video gua pasti tahu guys rumah sakitnya di mana. Video bukan video YouTube guys, tapi video Instagram guys. Nah, pasti kalian tahu itu rumah sakitnya di daerah mana. Oke, setelah dari situ, dari dirawat di rumah sakit, ternyata sama aja guys, trombosit adik gua dan komorbidnya malah muncul guys. Komorbid itu kayak penyakit bawaan dulu guys. Gua tadi nyebutkan komorbid, yang betul adalah trombosit guys, atau sistem kekebalan tubuh guys. Kok trombositnya makin turun selama 1-2 hari itu turun guys. Sudah dimakanin kayak bebek, apapun yang bisa membuat trombosit itu naik guys, masih tetap turun guys. Dan malah komorbidnya malah muncul di fase 5 hari guys, yaitu fase di mana fase surfasnya itu guys. Nomor kelima
3 ke 4 ke 5 itu fase orang DBD itu kritis guys. Walaupun panasnya sudah turun, pusingnya tetap ada guys, dan trombositnya itu turun banget, gila. Oke, singkat cerita adik gua survive ke hari ke-6 guys, survive. Tekanan darahnya naik, walaupun naiknya dari 80 ke 89, habis itu naik ke 90, 95 gitu guys untuk tekanan darahnya guys. Trombositnya masih turun guys, tapi tekanan darahnya sudah mulai membaik di hari kelima itu. Trombositnya turun. Akhirnya di hari ke-6 guys. Hari ke-6 itu hari dimana yang gua bener-bener waduh kacau bang guys, karena trombositnya kan turun terus guys. Trombosit itu bahwa menandakan orang yang DBD itu kok semakin turun, berarti sistem kekebalan tubuhnya itu semakin lemah guys. Gua bener-bener wah sedih banget guys, takut adik gua nggak bisa survive guys. Tapi gua dalam hati gua berkata bisa. Dari ke-6 masih guys, tensinya naik tapi trombositnya masih turun guys. Di hari ke-6 itu akhirnya aduh gua bener-bener pasrah banget guys di hari ke-6 itu guys, karena gua baca-baca di Google fase kritis adalah di hari ke-3 sampai ke-6 guys, itu fase kritisnya orang DBD guys. Dan ternyata alhamdulillah guys, di hari ke-6 itu adik gua diambil darah lagi guys sorenya guys, dan malamnya keluar gas hasilnya guys. Trombosit adik gua mulai naik guys, yang awalnya 40 guys sampai 42, paling rendah itu 38 guys trombositnya guys, naik guys 40. Dari ke-6 malam itu naik guys 40. Terus habis itu di hari ke-7 dicek lagi trombositnya naik guys 60. Wah, alhamdulillah guys, gua dalam hati aduh akhirnya adik gua bisa survive yang melatih fase-fase kritis itu guys. Gila. Di hari ke-7 itu adik gua dinyatakan sembuh guys. Di hari ke-7 malam tepatnya guys dinyatakan sembuh, cuma ada penyakit komorbidnya yang harus dipantau 1 hari lagi guys. 1 atau 2 hari lah penyakit komorbidnya guys. Dari ke-8 dipantau lagi, ditensi lagi, tekanan darahnya sudah nyampe 100 per berapa gitu guys, gue lupa, pokoknya gak di bawah 100 guys untuk tekanan darahnya. Dan trombositnya terakhir itu di hari ke-8 ke-9 tuh naik terus guys, coba gua nggak tahu guys naiknya berapa, karena dokternya nyatakan naik dan sembuh guys. Setelah dari itu dipantau komorbidnya, kasih obat supaya melancarkan komorbidnya. Di hari ke-9 adik gua dinyatakan survive dari DBD dan sembuh dari, sebenarnya bukan sembuh 100% ya guys untuk penyakit komorbidnya, tapi sudah jauh lebih membaik daripada di hari ke-7 atau ke-8. Jadi total adik gua 3 hari dirawat di puskesmas, terus 6 hari dirawat di rumah sakit, total 9 hari guys. Tapi untuk sakitnya sendiri total gua hitung dari awal dia sambatan panas dan pusing 12 hari guys. Jadi gua libur 12 hari guys untuk menjaga adik gua guys di setiap malam. Oke, singkat cerita gua lega guys, adik gua ada
dinyatakan sembuh dari komorbidnya dan DBD-nya guys. Dan tiba giliran gua guys yang sakit guys. Ini anjing banget guys, karena gua benar-benar takut banget guys, karena kan DBD kan nyamuknya itu bisa menular guys. Gua di hari adik gua sembuh dan dirawat di rumah nenek gua guys yang tiba-tiba badan gua panasnya luar biasa guys, panas, tenggorokan sakit, pilek, wah macam-macam, pusing. Waduh, gua takut banget guys, karena jujur gua juga ada komorbid yang sangat berbahaya guys. Bukan berbahaya sih sebenarnya ya. Yes, pokoknya komorbid yang cukup riskan lah untuk orang seperti gua ketika sakit, bahaya banget. Jadi ketika adik gua sembuh, guanya guys yang sakit selama 7 hari guys. Gua bener-bener takut banget guys, gua kira gua kena TB juga guys, dan ternyata gua hanya kecapean dan terkena flu biasa guys. Jadi selama 7 hari ini selama 7 hari setelah adik gua sembuh, gua bener-bener ngurung diri guys, nggak keluar rumah, nggak apa, bahkan gua banyakin obat pusing, obat flu gua minumin. Akhirnya sembuh guys selama 7 hari, dan gua bisa orbit lagi sekarang guys. Asli ketika adik gua sembuh, gua bener-bener takut banget guys, karena gua baca-baca di internet itu DBD itu bisa nular melalui nyamuknya guys, bukan melalui orangnya guys. Gila. Dan gua sangat lega guys ketika adik gua sembuh. Gua 7 hari itu melewati fase sakit, gua juga sembuh dan gua bisa cengenges seperti sekarang ini guys. Walaupun ketika gua sakit itu gua benar-benar ketakutan banget guys, gua juga kena DBD guys, karena gua bayangin adik gua guys 9 hari dirawat di rumah sakit, tapi untuk total sakitnya 12 harian guys. Gila. Jadi maaf banget buat kalian yang nunggu video, bang mana bang video dari Tokoconya atau video-video randomnya mana bang, kok nggak pernah bikin lagi. Sorry banget, karena gua jujur sangat amat ketakutan guys ketika sakit itu. Jadi gua bangun itu cuma makan, minum obat, tidur, makan, minum obat, tidur guys, selama 7 hari itu guys, karena gua saking takutnya terkena DBD juga guys. Oke semuanya, itulah tadi sedikit cerita dari gua kenapa, bukan sedikit ya, lama itu, berapa menit gua lihat. Wow, 20 menit guys, lama ya gua bacotnya ya. Buat kalian sekali lagi gua pesen jaga kesehatan dan jangan pernah mengotori lingkungan tempat kalian kerja maupun rumah kalian dari sampah-sampah yang dapat menyebabkan tumbuhnya nyamuk demam berdarah guys. Itu pelajaran berharga banget buat gua di tahun ini guys. Oke semuanya, buat kalian jika suka dengan konten gua buat, jangan lupa tekan like-nya dan komen. Jika kalian ingin memberi masukan atau sekedar hanya ingin mengobrol, itu sangat amat gua perbolehkan. Yang tidak kalian beli juga jangan lupa apa guys, apa coba, jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, gua lanjut lagi orbitnya. Alhamdulillah guys, akhirnya dapat orderan lagi. Kali ini orderannya orderan GoFood di dapur Ganjen Ciwok. Kalau gitu langsung aja guys, gua menuju ke restonya. Oke guys, untuk pesanannya sudah gua ambil
Dan itulah guys pesanannya. Kalau gitu langsung aja guys, gua geser tombol mulai pengantaran. Oke guys, kalau gitu langsung aja gua menuju ke tempat customernya. Oke guys, orderannya alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sama sekali dalam proses pengirimannya. Kalau gitu langsung aja guys, gua geser tombol kesandar. Jangan lupa guys, kasih rating 5-nya buat pelanggan atau restunya guys. Jangan lupa channel semuanya selesai. Restu apalagi guys, jangan lupa channel semuanya. Lalu kirim. Oke guys, kalau gitu langsung aja gua kembali buat gua mangkal awal yang baik guys. Tuh guys, gojek gila guys, gojek gila guys. Pada layanan gorengnya sudah gua matikan, tapi gua masih dikasih goreng guys. Dan kirinya tahu guys kemana guys? Ke stasiun Gubeng Baru guys, dengan harga 27.000. Sorry banget customer, orderannya terpaksa gua cancel. Sorry banget customer. Kirim. Semoga orderannya masuk ke driver lain yang membutuhkan performa bagus untuk mobilnya guys. Karena gua jujur sangat tidak peduli selagi layanan yang gua ambil bukan GoFood, GoMart, GoShop. Gua nggak peduli guys. Maksudnya gua dapatnya di sini guys, di depan Momoyo Lontar guys. Oke lo guys, karena gua pengen istirahat, gua arahin orderan satu arah guys, dan ternyata gua dapatnya di sini guys, di nasi kerau asli Gresik, Bu Hendra, Taman Puspa Raya. Gila, gua posisinya di Cibong Citraland dan orderannya ada di Pasar Modern Citraland guys. Tapi nggak apa-apa guys, karena orderan ini adalah terseara dan gua juga mau istirahat karena jujur gua belum tidur selama 1,5 hari guys. Makanya gua putusin untuk pakai order fitur satu arah supaya gua bisa pulang dan istirahat guys. Maksudnya begitu, langsung aja gua menuju ke restonya. Oke guys, orderannya sudah gua ambil. Itu dia guys pesanannya. Kalau gitu langsung aja guys gua geser tombol mulai pengantaran. Oke, sampai nanti di tempat customernya. Oke guys, karena orderan ini adalah orderan terakhir, maka gua centang dulu, saya ingin istirahat dulu ini guys. Lalu langsung saja gua geser tombol standar. Udah, walaupun titiknya berbeda guys, tapi untuk alamat dan notesnya sudah sangat amat lengkap guys. Makanya gua kasih rating 5 aja. Selesai. Resto apalagi guys, jangan lupa rating 5-nya. Dan payakan mencetak semua ada di sini guys. Kirim. Dan gua off di jam berapa itu guys? 10.58 guys. Sebenarnya gua masih bisa sih guys, tapi sangat amat beresiko guys. Untuk orderan yang gua dapat sekitar segini guys, 3 orderan dan pendapatannya sebesar 25.200 guys. Oke semuanya. Oke guys, thank you banget buat semua yang sudah nonton video dari vlog ojol gua yang ke 96 guys. Sorry banget di video opening tadi gua tidak menyebutkan di video dari vlog ojol yang keberapa guys, karena jujur gua saking lamanya nggak bikin video sampai lupa guys. Buat kalian semua, jika suka dengan konten yang gua buat, tekan tombol like nya
dan komen jika kalian ingin memberi masukan atau hanya sekedar ingin ngobrol kepada gua. Sangat amat gua persilakan. Dan tidak kalah penting juga, jangan lupa guys, jangan lupa untuk subscribe. Oh semuanya, bye bye guys, peace out.